Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Bincang Komunitas. Nah, hari ini kita kedatangan komunitas dari Water Sport Community yang akan membentangkan merah putih sejauh 78 meter yang membentang di Laut Makassar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari ini sudah ada di studio bersama kita Bapak Pelda Punawirawan Pak Sudirman sebagai ketua panitianya dan juga Mr. Andrew Milner sebagai anggota FWC atau juga ex-Navy dari USA. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mister. Selamat ya, sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dek. Baik, Mister. How are you today? Ya, alhamdulillah baik juga. Baik juga. Oke. Ini Pak untuk persiapan nanti membentangkan 78 meter gitu ya Pak. Sudah hari ini sudah sampai sejauh mana persiapannya? Baik. Jadi yang jelas persiapan dari awal itu sudah kami siapkan. Sampai hari ini kurang lebih kalau kami presentasikan sudah 70%. Oke. Ya. Yang pertama itu menyangkut administrasi, koordinasi ke beberapa instansi stakeholder yang berada di seputaran laut. Ya. Yang kami pertama bersurat atau mohon izin kepada Dir Pol Airut sebagai tempat daerah persiapan kami. Oke. Itu kita berizin ke sana, menyurat, kemudian hari ini sudah dinyatakan bahwa kami diterima, berarti untuk langkah awal perizinan tempat sudah di ACC-kan. Kemudian untuk instansi-instansi yang terkait, itu ada beberapa instansi yang antusias ingin berkolaborasi dengan kami, diantaranya dari PT Pelindo. Ya, jadi PT Pelindo memberikan support kepada kita baik secara material, ya, kemudian juga personil yang ikut di dalam kegiatan tersebut. Karena kegiatan kita ini terdiri dari 3 event. Yang pertama di tanggal 12 itu kami ingin membentangkan bendera yang seperti apa judulnya tadi. Kemudian nanti di tanggal 15 kami akan membersihkan laut. Jadi dasar laut yang sekiranya masih bisa dijangkau, itu kami mengambil sampah-sampah yang tidak bisa terurai, hancur, ya. Terurai. Seperti plastik, karet dan logam-logam itu kami bersihkan. Kemudian di puncaknya pada hari tanggal 17 itu hari kemerdekaan, kita punya kegiatan para peserta upacara melakukan berenang dari Popsa, finishnya di Pulau Busung dan langsung dilanjutkan dengan upacara. Itu untuk kegiatan kami. Tapi yang tadi dipertanyakan menyangkut dengan persiapan, beberapa instansi sudah menjawab. Seperti Basarnas itu siap untuk mengawal kami dengan 1 perahu karet dan 7 personil. Kemudian ada dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, itu Ibu atas nama Ibu Hasni sudah berkoordinasi dengan kami dan siap untuk ikut serta di bagian kesehatan. Kemudian juga ada dari media-media lain yang ingin meliput, alhamdulillah semua sudah berikan harapan. Yang terakhir dari Kejaksaan Tinggi Makassar, lain Kejaksaan Tinggi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami. Ini baik, jadi artinya ada beberapa rangkaian, bukan hanya membentangkan bendera begitu ya Pak, juga tadi ada pembersihan sampah dan juga ada berenang. Mungkin nanti untuk kegiatannya Pak, berapa anggota yang ikut atau ada juga yang di luar dari anggota MWC yang ikut nantinya? Baik Adik, jadi sesuai dengan list yang sudah kami data, ya, kami inventarisir,
itu dari anggota kami sendiri kurang lebih 60 sekian yang siap untuk ikut dalam kegiatan membentangkan. Nah, kemudian ada adik kami yang dari klub-klub renang di Kota Makassar, itu sudah kami koordinasikan dan kurang lebih ada sekitar 40 sekian yang bersedia untuk berpartisipasi menarik bendera. Di antaranya itu ada klub renang Potere, kemudian ada klub renang dari Atira, kemudian ada tim triathlon andalannya Angkatan Darat dari Kodam Hasanuddin juga sudah siap untuk ikut bersama-sama merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini dengan kita menarik bendera yang sepanjang 78 meter. Baik. Nah, mungkin kalau Mr. Andreu nanti posisinya sebagai apa nanti di kegiatan? Boleh? Silakan. Posisi saya membawa menarik bendera. Menarik bendera juga. Juga, tapi saya buat posisinya. Tapi kami latihan 1 minggu lalu. Ya, saya siap. Sudah Ya, siap. sudah siap. Sudah latihan. Sudah latihan Tapi ya, Pak? pernah seperti itu waktu saya di militer juga. Sudah pernah melakukan hal yang sama mungkin di betul. militer. Nah, mungkin pada saat latihan kemarin Mr. Andreu sudah dirasa cukupkah latihannya atau mungkin masih perlu banyak latihan nih, Mr.? Mungkin minggu depan bisa mau lagi latihan ya. lagi gitu ya. Oke, ada kendala kemarin mungkin waktu latihan? Ada, kalau saya tidak salah. Ya. Oke, tidak ada ya, tapi Free diving juga di MOC ya. Free diving. Oke, baik. Nah, itu mungkin kemarin kita artinya sudah latihan beberapa kali begitu ya, Pak, untuk persiapan nanti ini. Dan juga kalau boleh tahu, Pak, ini nanti sepanjang 78 meter gitu ya, Pak. Akan berapa jam kah nanti itu akan berlangsung kira-kira? Ya, sesuai dengan yang pernah kita lakukan, itu pernah kita menarik di tahun lalu itu kami dengan jarak kurang lebih 1 kilo itu ditempuh dengan waktu 1 jam. Mudah-mudahan untuk kali ini bisa lebih maksimal lagi karena penarik-penarik ini adalah atlet-atlet dan rekan-rekan yang sudah cukup mempunyai pengalaman. Demikian. Baik, itu tadi mungkin ada beberapa juga yang sudah punya pengalaman gitu ya, Pak, dalam nanti untuk membentangkan 78 meter ini. Mungkin dari ini idenya tercetus dari sejak kapan gitu, Pak? Apakah ini dilakukan pertama kali di Kota Makassar atau sudah pernah gitu? Ya. Jadi untuk kegiatan yang nanti dilaksanakan pada tanggal 12 ini itu sudah kegiatan kedua kalinya. Oke. Cuma jarak dan panjangnya bendera itu beda. Di tahun lalu kami hanya membentangkan 50 meter dan diturunkan dari perahu di depan pelabuhan. Untuk kali ini pesertanya lebih banyak, benderanya lebih panjang sesuai dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Ya. Kemudian fasilitasnya juga sudah agak beda. Kemarin kita menarik tanpa menggunakan alat bantu. Hari ini kita sudah kondisikan dengan menggunakan rakit. Jadi bendera itu terbentang di atas rakit, kemudian para peserta penarik ini hanya berenang, mendorong dan menarik. Baik, nah mungkin itu artinya sudah kali kedua begitu ya, Pak? Iya, kali kedua. Nah mungkin kalau Mr. Andreu sudah ikut 2 kali kah atau tahun lalu tidak ikut atau seperti apa? Tahun lalu saya nggak bisa ikut di laut kalau saya tidak salah, tapi saya bisa di upacara. Saya tidak bisa ingat Kenapa tidak ikut ke laut? Ya, ya. Tapi ya saya senang saya bisa tahun ini.
Oke, tahun ini artinya sudah bisa juga ikut turun ke laut gitu ya, Mas Iya, Andre. iya. Ini artinya ini kali pertama di Kota Makassar gitu, pengalaman kali pertama atau seperti Iya, apa? Oke, betul. baik. Nah, juga Tribuners, hari ini kita kedatangan satu lagi dari MWC. Beliau merupakan koordinatornya nanti kegiatan ini. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa baik. Mungkin dari Pak Yusuf sendiri Pak, sejauh ini sudah bagaimana kalau dari koordinator sendiri melihat kegiatan ini, apakah nanti akan sudah berlangsung meriahkah? Banyak yang support atau seperti apa Pak? Nah, oke, terima kasih. Untuk kegiatan yang akan kita laksanakan pada tanggal 12 Agustus ini sudah dikonfirmasi oleh beberapa, yang pertama itu beberapa instansi yang dimana kita telah bekerja sama, baik instansi negeri maupun instansi swasta, begitupun juga dengan beberapa tim renang Kota Makassar yang telah mengkonfirmasi, dan begitupun kesiapan dengan teman-teman Makassar Water Sport Community. Kalau dari sisi persiapan bisa dibilang kita sudah siap sekitar 85% lah, seperti itu. Kalau untuk teman-teman bisa dibilang personil itu bisa dibilang mereka sudah siap 100% seperti itu. Mungkin untuk latihannya Pak, mungkin tadi sudah disampaikan sama Mr. Andre dan juga Bapak minggu lalu katanya, tapi apakah ke depan masih akan terus latihan juga atau seperti apa? Nah, oke, mendekati hari H, tentunya teman-teman ini selalu, karena memang kita hobinya olahraga, jadi pada dasarnya teman-teman itu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu kita activity untuk berenang seperti itu. Kemudian di selanya itu ada kegiatan bersepeda. Dan biasanya kalau hari Minggu teman-teman ini biasanya lari ataukah jogging ataukah run seperti itu, running seperti itu. Baik, artinya ada berbagai kegiatan juga yang dilakukan untuk persiapan fisik gitu ya Pak, secara fisik agar nantinya pada saat berenang semuanya berjalan dengan lancar. Nah, mungkin Pak, ini nantinya kalau boleh dijelaskan 78 meter ini akan membentang dari titik mana ke titik mana? Nah, kalau untuk 78 meter ini, yang pertama kita insya Allah start dari dermaga Polairut. Itu kita akan bentangkan rakit. Jadi rakitnya ini berupa bambu, kemudian di bawahnya ini berupa jerigen yang telah kita susun sedemikian rupa. Nah, setelah kita susun sedemikian rupa, mungkin lebarnya sekitar 2 meter. Nah, ini kita akan bentuk beberapa formasi, diantaranya formasi sesuai dengan barisan 17. Jadi ada formasi 17, 8, dan 45. Nah, setelah dirangkai formasi tersebut, nanti kita rangkai 17, 8, 45, dan ketika kita berenang, kita menuju ke Pulau Gusung, kita akan sambungkan dan kita akan tambahkan formasi ini menjadi total 78 meter sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu yang ke-78 ke-78 seperti itu, sebagai bentuk nasionalisme kita dan sebagai wujud cinta tanah air kami dari beberapa generasi terhadap Indonesia. Oke, baik. Nah, Pak, ini juga kita ingin bertanya mungkin Pak Sudirman, ini nanti pada saat pembentangan bendera begitu, ini kan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kalau kita mau saksikan begitu Pak, apakah harus langsung datang ke sana atau bisa disaksikan lewat apa gitu Pak? Baik. Jadi ketika kegiatan ini berlangsung, itu bisa disaksikan dari markas Port Alirut. Itu di sana nanti kita izin. Tapi kalau misalkan mau menonton atau mau melihat di beberapa media, itu sudah menyatakan diri ya, beberapa media yang sudah siap untuk meliput kegiatan kami. Itu kegiatan tadi saya tambahkan sedikit lagi. Setelah terbentuk
bendera yang sepanjang 78 meter, ada gerakan-gerakan konfigurasi di laut yang mengartikan HUT Republik Indonesia yang ke-78. Nah, gitu. Jadi ada gerakan-gerakan tangan yang mengartikan bahwa itu melambangkan angka huruf H, huruf U, huruf T, ya RI 78. Kemudian disebut secara bersama-sama. Jadi selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Gitu. Baik, artinya ada simbol-simbol gitu ya Pak, karena kan kalau di Bolot kita ngomong nggak bakal kedengaran gitu dan nggak bisa juga, artinya pakai simbol-simbol gitu atau akan dipandu. Iya betul. Secara visual kita gunakan tanda-tanda tangan, kemudian pakai sempritan. Gitu. Baik, itu ada beberapa kegiatan yang nanti akan dilakukan di bawah laut gitu. Bukan, jangan. Di atasnya, oke, di atasnya. Kalau di bawah laut kan nanti yang penyelam, yang free dive, yang dive Pak. kan. Baik, baik. Mungkin ini Bapak dari Makassar Water Sport Community ini kan mungkin sudah sering begitu diving kah atau berenang begitu di laut. Nah, mungkin untuk pembentangan bendera ini apa yang kira-kira menjadi tantangannya begitu Pak? Iya. Yang jadi tantangan yang paling pertama karena kita buat bendera saja sepanjang itu cukup sulit. Oke, betul Pak. Cari penjahitnya juga, ya gimana ya? Bisa dibayangkan lah bendera sepanjang itu penjahit melayani kan kita harus milih-milih. Kita harus memberikan juga pemahaman bahwa kegiatan ini kegiatan wujud rasa cinta kita nih gitu. Kalau ketika ikut juga membantu di sini berarti sudah berkontribusi kan begitu. Berikan dulu pemahaman. Kemudian yang kedua kita mensiasati untuk mendapatkan cara yang paling terbaik ini bagaimana supaya saat menarik itu ringan itu juga kendala yang sudah kita lewati gitu. Jadi kita melalui diskusi, melalui apalagi percobaan uji coba ya berbagai sarana yang kita pakai ternyata ya dengan cara itu yang paling efektif gitu. Ada hasil daripada diskusi, hasil daripada koordinasi, masukan-masukan dari senior-senior gitu. Karena di komunitas kita ini itu dari umur 6 tahun ada ya sampai umur 73 tahun. Waduh, masih kuat ya 73 nanti tahun. Yang 73 tahun ini kalau sesuai dengan rencana mereka adalah pelepasan pemberangkatan pertama sebagai perintis. Itu melambangkan perintis bahwa mereka inilah pendalu-pendalu inilah yang masih eksis sampai sekarang dan memberikan semangat pada generasi-generasi yang baru. Gitu. Bahkan umurnya mereka juga sudah hampir sama dengan ini ya, dengan umur Indonesia sekarang. Artinya dia terlibat pada saat zaman kemerdekaan dulu tentunya. Baik, nah ini kita berbicara terkait bagaimana rasa cinta kita dengan negara, rasa bangga kita dengan Indonesia. Nah, Mr. Andrew ini kita mau tanya nih, datang ke Indonesia kemudian ikut dalam seremoni merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mungkin seperti apa wujud rasa cintanya kepada bangsa Indonesia, Mr.? Mungkin ya saya senang saya bisa mengikuti karena orang Amerika juga mengerti merayakan Hari Kemerdekaan. Ada di Amerika juga tanggal 4 Juli sebenarnya. Jadi saya senang sekali bisa berpartisipasi dan sama brother-brother di sana di grupnya dan ya pasti bisa senang dan bangga begitu ya, Mister. Baik, Mister, kalau boleh tahu sudah berapa lama ikut dengan Makassar Water Sport Community? Sekitar 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Di Indonesia sudah berapa lama? Ya, 2 tahun. 2 tahun juga. Artinya datang ke Indonesia, ke Kota Makassar juga langsung hampir sama bertemu dengan Pak Sudirman begitu ya dan rekan-rekan lainnya di Water Sport Community. 2 tahun di Indonesia
dan juga akhirnya sudah ikut dalam partisipasi untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nah, mungkin kalau boleh diceritakan juga Pak, ini di Makassar kan kita tahu banyak yang suka renang juga. Nah, kalau misalnya ada yang pengen join di Makassar Water Sport Community, bagaimana caranya Pak? Jadi pertama-tama ketika ingin join di Makassar Water Sport Community, datang ke kami, ke tim Makassar Water Sport Community. Untuk latihan itu setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Bisa datang ke Dermaga Popsa setelah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh ini kami berkumpul di sana untuk melakukan stretching. Kemudian kami berkumpul, berdiskusi, dan memulai untuk berenang. Jadi bagi warga Kota Makassar yang mungkin hobi renang, bisa bergabung bersama kami. Dan sebelum bergabung mungkin biasanya diberikan arahan-arahan dari seperti Pak Sudirman yang memberikan arahan bagaimana teknik dan trik untuk berenang, karena kita berenang ini bukan berenang di maksudnya kolam seperti renang. kolam renang. Ini kita berenang di laut dengan jarak yang jauh dan obstacle yang lumayan luar biasa. Obstacle-nya itu yang pertama adalah cuaca. Nah, ini kan arus laut berubah-ubah, kemudian ombak juga kadang tinggi, kadang juga stabil. Nah, jadi tentu ini memerlukan yang pertama itu bisa dikatakan bahwa keahlian, karena pada dasarnya tidak ada yang hebat di laut, tidak ada orang jago di laut seperti itu. Dan harus safety. Jadi yang pertama kita pakai kacamata renang untuk mengamankan kita punya mata. Kemudian kita pakai fin, dan yang paling penting itu adalah kita bawa pelampung. Pelampung ini sebenarnya ini biasanya kita start sampai finish kita tidak pegang, tapi pelampung ini sebagai safety buat kita, karena ini memberikan sinyal kepada perahu-perahu yang akan melintas di sekitar kita, karena kebetulan yang kita lewati ini bisa dikatakan adalah perlintasan kapal. Nah, di sudut Pelabuhan Soekarno-Hatta itu ada tempat parkir seperti KRI, kemudian kapal negara, Basarnas, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu tempatnya kapal negara. Kemudian yang kami lintasi ini adalah jalur penyeberangan antar pulau untuk mengakses pulau-pulau di sekitar gugusan Selat Makassar, seperti itu. Nah, jadi kita berikan pemahaman yang baik kepada calon anggota ini, supaya yang pertama olahraganya dapat, pengetahuannya dapat, kemudian teman-teman ini dapat berenang setidaknya sampai ke tujuan. Dan adapun mungkin terjadi satu dan lain hal di tengah laut, misalnya kram atau apa, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Karena saya pun juga beberapa kali kram, namun karena kami tahu teknik dan cara mengatasinya, itu alhamdulillah kita bisa sampai dengan selamat, seperti itu. Seperti itu ininya, untuk yang safety-nya ya, yang perlu diperhatikan. Betul, baik. Untuk batasan umur begitu Pak, apakah ada atau dari anak kecil yang penting pintar renang atau seperti apa? Nah, jadi untuk batasan umur intinya pintar berenang. Kemudian yang kedua, ketika ikut MWC mau mengikuti beberapa aturan yang kita sampaikan ke anggota tersebut. Misalnya anggota tersebut harus pakai pelampung. Seperti itu. Biasanya kan orang ketika mungkin mau berenang ke laut, kemudian kita sampaikan, Pak, pakai pelampung, mungkin dia menganggap bahwa dirinya ini hebat, seperti itu kan. Nah, padahal ini yang kita sampaikan adalah faktor keselamatan. Iya, betul. Karena ada beberapa kondisi dan pernah terjadi kita mengevakuasi orang yang tidak safety, dan akhirnya dia bisa dibilang meninggal dunia. Dan itu
mungkin bulan lalu seperti itu. Kita evakuasi dan setelah kita melakukan, kita cek almarhum ini tidak menggunakan safety, yaitu pelampung dan fin seperti itu. Dia hanya menggunakan kacamata. Nah, tentunya untuk di MWC ini yang pertama kita harus betul-betul safety dan kondisi tubuh ini harus fit seperti itu. Nah, saya ingat sekali pertama kali saya gabung di MWC itu hari saya agak flu. Nah, saya dipanggil oleh Pak Sudirman. Nah, kebetulan ketua panitia kita disampaikan, Om, bagaimana kondisi? Saya bilang saya agak flu-flu ini, tapi saya bisa. Jadi dia ajarkan ke saya karena beliau ini latar belakangnya adalah militer. Dia bilang teknik untuk mengetahui kita punya denyut jantung seperti itu. Saya diajarin tekniknya, teknik militernya untuk istilahnya mengecek kita punya tubuh bagaimana seperti itu. Jadi pada dasarnya kami dari anggota Makassar Water Sport Community mengundang dan mengajak generasi muda dan seluruh generasi yang hobi untuk renang ini untuk bergabung bersama kami sekaligus untuk melestarikan lingkungan laut. Mengapa? Karena laut ini harus lestari karena laut ini adalah sumber penghidupan buat kita semua seperti itu. Apalagi di Sulawesi Selatan ini masyarakat banyak yang mengandalkan laut gitu ya Pak untuk mencari uang, dan juga kita orang Sulawesi suka makan ikan gitu. Betul. Jadi untuk menjaga kelestarian laut juga untuk ekosistem di dalamnya. Nah, terkait keanggotaan nih Pak Sudirman, mungkin tadi sudah sempat diperbincangkan juga, kemudian bertemu dengan Mr. Andre. Boleh mungkin diceritakan bagaimana awal mulanya dari USA sampai ke Indonesia dan Kota Makassar, akhirnya bergabung di Makassar Water Sport Community? Ya, jadi sewaktu kami bertemu, ini brother dibawa juga, diajak juga sama teman. Setelah itu kami berkenalan dan dia memperkenalkan dirinya bahwa latar belakang militer. Oke lah kalau begitu, karena kita sama-sama punya latar belakang militer, sehingga kita ada kecocokan. Setelah berjalan berapa lama itu banyak kegiatan-kegiatan kami. Jadi selain daripada kegiatan wajib 3 kali seminggu, itu kami punya target-target renang. Misalkan Samalona, Gusung Samalona itu 5 kilo, itu kita berenang. Kemudian kita berenang malam, sudah kita lakukan. Kemudian dengan berbagai cuaca ya sudah kita rasakan. Dengan brother sudah pernah juga hadapi di musim Desember Januari itu kencang angin, ombak, ya badai cukup lumayan, tapi kita hadapi dengan biasa-biasa saja, karena kuncinya satu, ketika kita lakukan kegiatan ini jangan sampai kita panik gitu. Hadapi suatu insiden, ya kita yang paling pertama kita kendalikan diri kita dulu, nggak usah kita panik, ya kita tenang dulu. Setelah itu baru kita mengambil langkah. Contoh mau menolong teman atau apa segala, nah, itu kita dulu gitu. Kitanya yang harus didahulukan, baru kita menolong rekan-rekan. Jadi ada juga beberapa dari rekan-rekan kita yang perempuan, ya itu yang juga bisa sampai 5 kilo. Ada dokter, ada Ibu Dokter Tenri, ya ada juga Kartini, itu perenang-perenang semua. Oke, luar biasa, ada perenang perempuan juga gitu, banyak. Dan nanti gitu. mungkin di kegiatannya akan ada juga kah yang ikut untuk perenang perempuannya nanti, Pak? Ada. Jadi di kegiatan nanti ini itu perempuan juga kurang lebih ada 20-an itu. Baik yang sudah ibu maupun yang masih atlet. Jadi ini Makassar Water Sport Community ini sudah sampai ke
Pulau Sembilan, Pulau Sembilan. Senjaya. Jadi kita berenang di beberapa pulau sana. Ketika kita sudah bosan atau cari suasana baru, itu kita jadikan target. Nah, teman-teman juga sebagian ke Labengking ya di Sulawesi Tenggara. Baik, Nah, baik. seperti itu, Adek. Baik, nah mungkin untuk Mr. Andreu pada saat datang ke Indonesia dan juga ke Makassar, kenapa akhirnya bergabung dengan Makassar Water Sport Community? Boleh mungkin diceritakan apa alasannya? Karena ya waktu saya pindah, saya hanya tahu mungkin 2 orang kan. Dan kalau saya ikut komunitas bisa bergabung lebih cepat dan Bertemu dengan banyak orang banyak gitu orang. ya. Dan itu juga setelah saya ikut itu merasa seperti waktu saya di militer, merasa dekat, cepat, dan ada orang yang mau kasih bantuan kalau salah. Pak Dirman membantu saya merasa seperti saya orang lokal. Artinya punya banyak kenalan melalui Makassar Iya. Water Sport Community Ya, begitu ya. Dan itu juga membantu saya dengan latihan bahasa juga. Oke, 2 tahun datang ke Indonesia sudah lumayan bisa bahasa Indonesia gitu ya, Mister. Iya. Melalui Makassar Water Sport Community. Artinya banyak manfaat begitu ya, Iya, Pak, betul. ketika bergabung di sini. Baik, mungkin Mister Andreu juga boleh diceritakan ke Indonesia datang sendiri kah atau dengan keluarga, dan juga apakah keluarga juga bergabung di komunitas atau seperti apa? Ya, saya pindah sama keluarga saya, istri dan 4 anak. Ya, mereka mengikut saya kadang-kadang. 2 anak saya yang kecil naik perahu ke Oke. pulaunya, dan anak pertama dan anak yang kedua mereka bisa berenang. Bisa berenang juga. Ya, tapi mulai di tengah. Oke. Ya, tapi mungkin Sekilo, sekarang bisa, 1 kilo. saya harus cek lagi karena baru-baru ini mereka latihan banyak di kolam renang. juga. Oke, apakah nanti untuk anaknya yang pertama dan kedua mau juga diikutkan di Makassar Water Sport Community atau seperti apa, Mister? Ya mungkin bisa. Biasanya hari Sabtu saja kalau mereka ikut. Oke. Karena sekolah. Oke, ya. betul. Nanti dari ikut-ikutan nanti tertarik untuk bergabung gitu ya, Pak, Iya. juga. Oke, baik, Mister. Itu mungkin tadi cerita kehidupan Mister selama di Kota Makassar. Nah, mungkin juga untuk nanti pembentangan bendera 78 meter ini dari pemerintah kota mungkin, Pak, apakah sudah ada juga yang ingin ikut berpartisipasi atau mungkin bagaimana support dari pemerintah sendiri, Pak? Nah, untuk pemerintah kota, kebetulan kami ini memasukkan surat di beberapa instansi seperti itu yang berhubungan dengan Kegiatan. lintasan dan kegiatan yang akan kami selenggarakan seperti itu. Ada beberapa instansi yang kami mengajak dan memasukkan surat seperti yang pertama itu Basarnas. Oke. Nah, Basarnas ini setidaknya untuk mengamankan dan mengawal kegiatan kami. Kemudian yang kedua itu kami masukkan di otoritas pelabuhan. Otoritas pelabuhan ini pemilik kekuasaan tertinggi Oke, yang betul. ada di tempat kami melaksanakan kegiatan. Nah, ketika di Polairut, Polisi Air dan Udara, kemudian yang keempat kami masukkan juga di PT Pelindo seperti itu. Kemudian kami masukkan di kesehatan pelabuhan. Iya. Nah, kemudian kalau untuk pemerintah kota, kami juga sempat menyurat ke Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dan alhamdulillah untuk Kota Makassar memberikan Dinas Kesehatan Kota Makassar memberikan dukungan penuh. Dan pada saat kami di awal ini mengantarkan surat dibaca oleh tim dari Dinas Kesehatan Kota Makassar,
mereka sangat antusias sekali. Seperti itu kan kegiatan yang kami lakukan. Mengapa seperti itu? Karena yang pertama, Makassar ini adalah bisa dikatakan kota yang sebagian besar laut. Iya. Seperti itu. Dan Makassar ini terkenal juga dengan pelaut-pelaut handalnya seperti itu. Betul, secara sejarah juga kita Iya. terkenal dengan pelaut gitu. Nah, mungkin boleh juga diceritakan Pak Sudirman dari komunitas Makassar Water Sport Community ini, selain mungkin kegiatannya nanti yang membentangkan bendera 78 meter itu, ada kegiatan lain yang pernah dilakukan, mungkin kegiatan sosial atau ada kompetisi mungkin yang sudah diikuti dari teman-teman MWC? Baik, makasih. Jadi selain daripada kegiatan kami berenang, kami juga ada sering melakukan kegiatan sosial. Iya. Jadi setiap tahunnya di saat Ramadan atau bulan puasa itu kami ada sisihkan sebagian rezeki kami dari rekan-rekan semua, dari anggota Makassar Water Sport, itu kita buat sembako ke warga yang berada di seputaran Pulau Gusung, kemudian yang apalagi aktivitas perahu ya, itu kemudian warga-warga seputaran Lai-Lai itu kita ada sedikit berbagi, kemudian melakukan pembersihan laut. Kemudian kita juga ada berbagi tajil pada saat Ramadan ya. Ramadan. Terus buka bersama ya, kegiatan-kegiatan itu. Kegiatan sosial lainnya itu masih intern. Keluarga daripada komunitas ini kalau ada yang sakit itu segera kita respon, kita kunjungi dengan berbagai hal. Kemudian pada saat ulang tahun member, nah itu kita rayakan di laut, dan itu ada dokumentasinya itu bahkan kue ulang tahunnya itu sudah menggunakan kita punya logo, logo kita ini. Baik. Kemudian ada saya lupa tadi sampaikan bahwa kami juga pernah komunikasi tukar pengalaman dengan komunitas laut yang antar negara. Itu difasilitasi oleh Dinas Pariwisata ya, dari Jakarta, melihat kegiatan kita di Instagram dan FB, kemudian menghubungi kami, kemudian memberikan komunikasi melalui Zoom. Nah, jadi itu ada Jepang, ada Filipina, ada Taiwan, ada Thailand dan Indonesia sendiri. Ya, kita komunikasi, kemudian bertukar pengalaman dengan kegiatan, kemudian kulinernya gitu ya. Kulinernya ya, saya melihat mereka aneh, mereka juga melihat kami aneh. Gitu. Nah, apa kayak ada makanan ciri khas kita itu rumput laut, lali-lali, itu apa sih barangnya gitu. Terus mereka juga pengen membuktikan, karena dilihat di dokumentasi kegiatan ya ada. Pertanyaannya satu, apa benar Makassar Water Sport ini melakukan kegiatan 3 kali seminggu itu benar? Karena kami dari berbagai profesi gitu ya, berprofesi dengan kesibukan. Artinya punya kesibukan masing-masing gitu ya, Pak. Masa sih bisa? Nah, saya punya satu alasan. Selain daripada hobi, kita menganggap itu suatu kebutuhan. Anggaplah kita bahasakan terapi lah ya. Nah, karena kenapa? Di sini kan yang paling aktif, karena kan yang anak-anak sekolah ini mungkin pas hari libur, pas ada momen-momen yang baru, ya rute-rute baru untuk ke pulau lain dengan jarak yang panjang, itu mereka bergabung. Tapi kalau waktu sekolah kan tidak. Nah, yang usia-usia yang sudah berumur ya 40-an ke atas itu sampai 73 itu kita aktif dan kita merasa nyaman, sehingga kita menganggap itu suatu kebutuhan. Itu suatu kebutuhan. Kalau misalkan ini tidak nyaman, tidak mungkin kita lakukan berulang, kan begitu. Kita merasakan ini nyaman, sehingga kita jadikan ini
sebagai kebutuhan. Oke, baik. Kalau nyaman gitu ya Pak, artinya bukan melakukan kegiatan di waktu luang, tapi meluangkan waktu betul. untuk melakukan aktivitas Iya. bersama teman-teman MWC. Mungkin kalau boleh kita tahu nih Pak, sebagai orang yang sudah sering menyelami lautan di sekitar Kota Makassar, kondisi Laut Makassar hari ini seperti apa? Ya, kalau kondisi Laut Makassar hari ini itu kami lihat memang cukup kotor, ya, kotor. Sampah masih belum bisa maksimal teratasi, ya, gitu. Karena kita bisa saksikan sendiri ketika kita mendekati bibir pantai, itu yang kita lihat itu pemandangan yang kurang bagus, kan begini. Ya, ini sebenarnya sama-sama kita mengajak warga untuk bagaimana punya kesadaran, ya, punya kesadaran untuk bagaimana sampah ini tidak dibuang di sembarang tempat, karena ketika kita membuang di sembarang tempat, waktu banjir atau waktu hujan pasti akan larinya ke laut. Nah, ini ke laut menjadi sasaran. Nah, kalau misalkan itu sampah yang gampang hancur, itu bagus. Tapi kalau berupa plastik, dia mengganggu biota laut. Kemudian dia mengganggu juga armada yang melintas, ya. Kapal-kapal perahu-perahu kecil itu sering mati mesinnya, terlilit karena begitu dilihat begini plastik. Ya, itu yang kami dapati. Kemudian saat renang juga tidak nyaman. Begitu kita berenang 2, 3 kena lagi plastik gitu, kena lagi sampah-sampah plastik, itu yang kurang nyaman di situ. Itu ada waktu-waktunya. Ada juga waktu yang agak bagus di saat air pasang, nah itu agak lumayan. Jadi seperti itu ya kondisi laut yang memang banyak sekali hal yang perlu dibenahi oleh kita di Kota Makassar, terutama untuk para pecinta alam mungkin yang suka berenang. Ini cukup mengganggu juga sampah-sampah itu ya Pak. Kita juga senang kalau misalnya kita menyelam, laut bersih, kita bisa lihat di bawah seperti apa ikan-ikan dan terumbu karang seperti itu. Ya, kesadaran kita bersama untuk bagaimana bisa menjaga, supaya bagaimana kita mau mengenalkan bahari kita kalau hasil di shoot atau di video kurang maksimal, kan begitu. Bagaimana mau menarik wisata, ya, atau orang-orang yang dari provinsi lain atau tamu-tamu yang mau datang itu kan biar enak itu. Baik, dan Mr. Andrew kalau boleh diceritakan juga nih Mr. karena sudah pernah di Amerika, dari Amerika kemudian datang ke Indonesia di Kota Makassar, apa yang menjadi perbedaan begitu antara laut yang di Amerika Mr. dengan di Makassar, dan apa kesannya pada saat datang ke sini dan melihat kondisi laut di Kota Makassar? Saya tidak bisa sering ke laut di Amerika, tapi ya kadang-kadang ya di Makassar ya mungkin karena sering hujan deras, ada lebih banyak sampah, tapi ada orang yang mau membersihkan juga, dan ya saya senang ada orang seperti di grup MWC yang mau lakukan seperti itu. Artinya banyak yang peduli begitu ya dengan kondisi laut kita hari ini. Mungkin kalau Mister juga sudah pernahkah ikut di kegiatan-kegiatan sosial lainnya dari MWC, mungkin seperti membersihkan sampah di bawah laut atau seperti apa Mister? Ya, beberapa kali mengikuti, dan ya kalau saya tidak salah kami lakukan itu minggu depan. Ya, saya coba juga mengikuti, ya karena ya lautnya besar dan itu luas dan itu mengkoneksi dari sini ke tempat yang lain. Ya, sharing seluruh dunia artinya terhubung begitu ya Mister. Itu artinya juga kita menunjukkan kepedulian kita membersihkan laut di satu sisi, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Baik, mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita Pak Yusuf, Pak Sudirman dan juga Mister Andrew, mungkin boleh menyampaikan
pesan-pesan kepada Tribuners yang sedang menonton di rumah untuk nanti kegiatannya yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai selesai. Baik, buat Tribuners, yang pertama kami dari Makassar Water Sport Community mengundang para Tribuners dan para warga Kota Makassar untuk datang menyaksikan pembentangan bendera merah putih yang akan kami laksanakan pada tanggal 12 Agustus jam 6.00 WITA, start di markas Pol Airut Polda Sulsel, tepatnya di Jalan Ujung Pandang. Ini merupakan satu kegiatan yang langka yang kami lakukan insya Allah di setiap tanggal 12 Agustus untuk tahun-tahun yang akan datang. Pada kegiatan ini kami juga yang pertama memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya bagaimana melestarikan laut ini, termasuk bagaimana yang pertama kita jangan sekali-sekali membuang sampah ke laut. Dan apabila kita jalan di pesisir pantai, kebetulan kita melihat ada plastik atau ada botol yang berserakan, kalau sebisa mungkin kita ambil, kita amankan dan kita buang di tempat sampah. Untuk teman-teman Makassar Water Sport Community, untuk di setiap aktivitas ini kita selalu membawa plastik sampah yang besar, dan teman-teman ini sudah punya kesadaran sendiri ketika melakukan aktivitas di pulau ataupun dimanapun, seluruh sampah ini kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam plastik sampah, ataupun ada sampah-sampah pada saat kita kegiatan, kita lihat, kita kumpulkan, dan kita bawa ke daratan, seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengajak seluruh warga Kota Makassar dan seluruh Tribuners yang menyaksikan acara ini untuk bergabung bersama kami pada saat event pada tanggal 12 Agustus 2023. Oke, baik. Nah, Pak Sudirman mungkin boleh menyampaikan bagaimana? Baik, terima kasih. Pertama-tama dan mengakhiri kegiatan Perbincangan kita pada sore hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tribun yang sudah mau menerima kami dalam rangka berbincang-bincang pada sore hari ini. Yang kedua, sebagai pesan kepada seluruh warga Makassar, ya marilah kita mencintai laut kita dengan cara tidak membuang sampah di sembarang tempat, ya. Kemudian sama-sama kita mencintai laut, karena Makassar ini sebagian adalah berdekatan dengan wisata bahari. Ya, bagaimana kita memperkenalkan kalau laut kita tidak maksimal indah, ya, karena banyaknya sampah. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Mr. Andrew, wanna say anything to our audience, maybe? Saya harap lebih banyak orang mau coba berenang. Saya menikmati itu, dan saya berpikir itu orang lain akan menikmati itu, tapi itu juga penting untuk safety. Belajar sedikit, setiap orang itu bagus. Oke, baik. Mr. Andrew sudah menyampaikan bahwa dia senang mengikuti komunitas dan juga aktivitas di dalamnya. Mungkin akan juga menarik banyak orang untuk juga bergabung dan ikut bersama-sama menyelami laut Kota Makassar. Baik, terima kasih Pak Yusuf, Pak Sudirman, Mr. Andrew sudah berkunjung ke Tribun Timur dan berbagi cerita dari Makassar Water Sport Community. Kita tunggu nanti kegiatannya ya Pak. Semoga berjalan lancar, sukses, dan juga ini
ini akan sangat menarik begitu bagi seluruh masyarakat Kota Makassar bahkan di Indonesia karena kegiatan seperti ini tidak banyak yang melakukan gitu Pak. Semoga nanti berjalan lancar, sukses. Kita tunggu pembentangan bendera sepanjang 78 meter memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-78 juga. Baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.